Pembacaan Kitab Kejadian pasal yang ke-21 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan memberkati Sara seperti yang telah dijanjikannya. Pada waktu yang telah ditentukan Allah, ketika Abraham sudah tua, mengandunglah Sara lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamakan anak itu Ishak, dan ketika Ishak berumur 8 hari, Abraham menyunatnya sesuai dengan perintah Allah. Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Sara berkata, Allah telah membuat saya tertawa karena gembira. Setiap orang yang mendengar hal ini akan tertawa gembira bersama saya. Kemudian ditambahkannya, siapa tadinya dapat mengatakan kepada suami saya bahwa saya akan menyusui anak? Namun saya telah melahirkan juga, walaupun suami saya sudah tua sekali. Anak itu bertambah besar, dan pada hari ia mulai disapih, Abraham mengadakan pesta meriah. Pada suatu hari, Ismail, anak Abraham dan Hagar, wanita Mesir itu, sedang bermain-main dengan Ishak, anak Sara. Sara melihat hal itu, lalu berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu bersama anaknya. Tidak boleh anak wanita itu menerima bagian dari kekayaanmu yang akan diwarisi anak saya Ishak." Abraham sama sekali tidak senang dengan usul itu, karena Ismail adalah anaknya juga. Tetapi Allah berkata kepada Abraham, "Janganlah engkau khawatir mengenai hambamu Hagar dan anaknya itu. Turutilah kemauan Sara, karena melalui Ishaklah engkau akan mendapat keturunan yang kujanjikan itu. Begitu juga kepada anak Hagar akan kuberikan banyak anak cucu supaya mereka menjadi suatu bangsa, sebab ia anakmu juga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham memberi kepada Hagar makanan dan sebuah kantong kulit berisi air untuk bekal di jalan. Ia meletakkan anak itu pada punggung Hagar dan menyuruh wanita itu pergi. Lalu berangkatlah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air bekalnya habis, Hagar meletakkan anaknya di bawah semak, lalu duduk kira-kira 100 meter dari tempat itu. Katanya dalam hati, "Saya tidak tahan melihat anak saya mati." Lalu menangislah ia. Allah mendengar suara Ismail, dan dari langit malaikat Allah berbicara kepada Hagar, katanya, "Apa yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, Allah telah mendengar suara anakmu. Pergilah kepada anakmu, angkat dan tenangkanlah dia. Aku akan menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar." Lalu Allah membuat Hagar melihat dengan jelas, sehingga tampak olehnya sebuah sumur. Maka pergilah ia lalu mengisi kantong kulit itu dengan air. Kemudian diberinya anaknya minum. Allah menyertai Ismail. Anak itu bertambah besar, ia menetap di padang gurun Paran, yang menjadi pemburu yang mahir. Ibunya mengawinkan dia dengan seorang wanita Mesir. Pada waktu itu, Raja Abimelek dan Pikol, panglima tentaranya, datang kepada Abraham dan berkata, "Allah menolong engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Sebab itu, bersumpahlah di sini di hadapan Allah,
bahwa engkau tidak akan berbuat curang terhadap aku, maupun terhadap anak-anakku atau keturunanku. Seperti aku telah berbaik hati kepadamu, berbuatlah begitu juga kepadaku dan kepada negeri yang kau diami ini. Kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi kemudian Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba raja itu. Abimelek berkata, aku tidak tahu siapa yang telah melakukannya, belum pernah engkau mengatakannya kepadaku, dan inilah pertama kalinya aku mendengar tentang hal itu. Lalu Abraham memberikan sejumlah domba dan sapi kepada Abimelek, dan kedua orang itu mengadakan perjanjian. Abraham memisahkan 7 anak domba dari kawanan dombanya, dan Abimelek bertanya kepadanya, mengapa engkau lakukan hal itu? Abraham menjawab, terimalah ke-7 anak domba ini sebagai tanda Tuhan mengakui bahwa akulah yang telah menggali sumur ini. Demikianlah tempat itu dinamakan Beersheba, karena disitulah kedua orang itu mengucapkan sumpah. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, Abimelek dan Pikol kembali ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan sejak itu tempat itu dipakainya untuk menyembah Tuhan Allah yang kekal. Sesudah itu Abraham tinggal agak lama di negeri orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.